Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah online Yamari di mana saja Anda berada. Salam. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-60 hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Tema ibadah online Yamari hari ini adalah menangkan orang muda, memenangkan dunia, disampaikan oleh Pendeta Hari Sujatmiko dari Jakarta. Ibadah online Yamari hari ini dimeriahkan dengan pujian oleh Bapak Pendeta Anton Lagiono, dan ibadah ini dipandu Pendeta Maria Novi Kurniawan. Kiranya seluruh ibadah berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, dan para sahabat Yamari dan MHM dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-60 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal 22 ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak, Ibu, mari kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa yang
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita bersama saya. Kita nyanyikan besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Semua hidupku telah diteguh oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau izinkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Pendeta Anton Lagiono dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Ku mau melayanimu, oh Yesus Tuhanku. Ku mau menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Seluruh waktu yang ada ku persembahkan bagimu. Pakailah aku sesuai kehendakmu. Ku pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku. Jadikan ku sebagai alatmu. Ku mau melayanimu, oh Yesus Tuhanku. Mau menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Seluruh waktu yang ada ku
persembahkan bagimu, pakaian aku sesuai kehendakmu. Ku pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku, jadikan ku sebagai alatmu. Pampar papa pa, cecer cer, yeah 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 yeah, la 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 la. Pasrahkan tubuh, jiwa, rohku. Ku mau bekerja di ladangmu. Terimalah Tuhan persembahan hidupku, jadikan ku sebagai alatmu. Jadikan ku sebagai alatmu. Jadikan aku sebagai alatmu, alatmu. Bapak Ibu, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sujatmiko dari Jakarta. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Seperti Rusa yang haus akan aliran sungai muda. Bersama-sama saya katakan hanya engkau pribadi mengenal
Salam sejahtera, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada saat ini kita semua boleh datang dan beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Salam sejahtera untuk seluruh mitra Yamari, dimanapun saudara berada, dan juga siapa saja yang bergabung bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan sekarang saatnya bagi kami untuk duduk dengan tenang, mendengarkan renungan firman Tuhan. Apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, kiranya berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kerohanian kami, dan mendekatkan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Urapi juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dia, pakai dia untuk seluruh kehidupannya dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah yaitu memenangkan orang muda, memenangkan dunia. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya pelayanan bagi antar generasi. Orang-orang muda, orang-orang khususnya yang berada masyarakat urban pada hari ini. Kenapa? Ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan pentingnya mendidik atau pentingnya melayani orang-orang muda. Saudara, sensus di Indonesia tahun 1961, penduduk Indonesia masih 97 juta, dan yang tinggal di perkotaan ada 14 juta, artinya ada 15%. Dan kita tahu di Indonesia tiap 10 tahun sekali kita menyelenggarakan sensus. Data-data ini saudara bisa perhatikan bahwa ada peningkatan yang signifikan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Persentasenya makin hari bukan makin mengecil, tapi makin hari makin bertambah banyak. Artinya apa? Urbanisasi terjadi. Orang-orang muda dari daerah menuju ke perkotaan. Dan yang sangat menarik, saudara, di sensus tahun 2020 tahun yang lalu, penduduk Indonesia tercatat 270,2 juta, dan yang tinggal di perkotaan 162,1 juta. Ini artinya 60% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. So, apa arti dari angka-angka sensus ini? Artinya apa? Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Maka saya rasa ini satu hal yang sangat penting, memperhatikan pelayanan urban, pelayanan orang-orang muda, pelayanan perkotaan. Catatan selanjutnya, saudara, dari fakta yang kedua. Kita tahu bahwa Indonesia adalah 4 besar dunia dalam jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia memang adalah memiliki satu kelebihan, yaitu penduduknya paling besar, nomor 4 dunia. Dan yang menarik juga adalah Indonesia termasuk ada 3 negara dunia, negara besar dunia yang menganut demokrasi setelah Amerika dan India. Dan saya tambahkan catatan terkait dengan fakta ini adalah dari jumlah penduduk Indonesia itu ada 4,8 juta per tahun dilahirkan bayi-bayi di Indonesia. Saudara, saya memberikan perbandingan saja. Tiap tahun ada 4,8 juta bayi dilahirkan di Indonesia. Perbandingannya adalah satu negara Singapura, penduduknya di tahun 2010 itu ada 5,08 juta atau 5 juta total penduduk Singapura. Artinya apa, saudara? Dalam 1 tahun Indonesia melahirkan 1 negara Singapura.
Artinya apa? Negara Indonesia adalah negara yang begitu besar dalam apa? Angka kelahiran generasi-generasi baru. Ini juga sebanding dengan satu benua Australia dalam 5 tahun. Karena penduduk Australia tahun 2013 itu 23 juta orang. Di satu benua yang begitu besar. Dalam 5 tahun, satu benua Australia dilahirkan di Indonesia. Artinya apa, saudara, dari beberapa catatan-catatan ini? Orang muda begitu besar jumlahnya. Tahun 2020 dalam sensus di Indonesia, ada 89 juta usia muda di Indonesia antara usia 0 sampai 18 tahun. Berarti, saudara, usia anak dan orang-orang muda tidak bisa lagi disepelekan. Catatan yang ketiga, saudara, fakta yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu pemeluk agama Kristen. Kita sungguh bersyukur bahwa di negara yang mayoritas Muslim ini, tetapi perkembangan kekristenan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam 10 tahun yang lalu, penduduk atau orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, baik Protestan maupun Katolik di Indonesia itu masih di bawah 10%. Tapi kita bersyukur pada sensus 2020 yang baru lalu, ya, pemeluk agama Kristen baik Protestan maupun Katolik totalnya ada 33,57 juta. 33,57 juta. Ini artinya apa, saudara? 12,41% dari total penduduk Indonesia adalah orang-orang percaya. Sudah 2 digit, saudara. Ini artinya pemberitaan Injil, pengabaran Injil di Indonesia mengalami satu peningkatan. Dan ini menjadi kabar gembira di tengah-tengah banyak tekanan-tekanan yang luar biasa terhadap orang-orang percaya. Dan saudara, angka lain yang ingin saya sampaikan adalah, artinya ada 5,8 juta orang-orang atau anak-anak Kristen, ya, adik kita di sekolah minggu, ada 5,8 juta. Bahkan kalau mengikuti data dari EGB Nielsen, ya, kekristenan di Indonesia ini bisa mencapai 48,45 juta. 48,45 juta, ini artinya 17%, saudara, dari total penduduk di Indonesia. Artinya apa, saudara? Memenangkan dan melayani anak-anak dan orang-orang muda berarti memenangkan masa depan bangsa ini. Memenangkan mereka, orang-orang muda, artinya memenangkan bangsa ini. Fakta yang keempat, saudara. Kita tahu di dalam teori generasi, kita mengenal ada beberapa istilah-istilah ini, ya. Ada istilah generasi baby boomers, yaitu orang-orang yang dilahirkan tahun 1945 sampai 1964. Ciri-ciri orang baby boomers ini adalah generasi orang-orang yang dilahirkan pasca Perang Dunia Kedua. Perang yang sangat mengerikan, korban yang jatuh begitu banyak dan melibatkan 3/4 dunia terlibat dalam peperangan ini. Masa-masa yang sulit pasca perang, baik negara yang menang perang maupun negara yang kalah perang, mengalami masa-masa yang berat dalam ekonomi dan khususnya di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Tetapi yang sangat menarik, saudara, generasi baby boomers ini adalah generasi yang adaptif, generasi yang strong, generasi yang tangguh, yang bertahan di tengah-tengah masa-masa yang sukar pasca peperangan itu. Lalu kita mengenal ada generasi X yang lahir tahun 1965 hingga 1980. Ini disebut dengan generasi bebas, generasi pembelajar, mulai mengenal teknologi digital. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena generasi X ini adalah generasi yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah di zaman analog, di zaman masa-masa yang pasca perang, ya. Tetapi sekaligus juga mengalami pertumbuhan zaman yang sangat luar biasa. Generasi X ini adalah generasi yang berbahagia karena pernah mengalami masa-masa analog, tapi juga menikmati masa-masa digital. Ya, saya adalah orang yang dilahirkan di generasi X ini. Ya, di zaman dulu
saya mengetik untuk tugas akhir skripsi saya, harus pakai mesin tik yang masih zaman kuno dulu. Begitu ada kesalahan koreksi, kita langsung ambil tik dan menghapuskannya. Kita sudah berjuang begitu susah membuat catatan-catatan skripsi kita, begitu kita bawa ke dosen penguji kita atau dosen pendamping kita, dia main enak saja coret-coret semua yang kita kerjakan dengan begitu capek, dan mau tidak mau dari koreksian catatan dari dosen itu kita ketik ulang kembali, dan betapa sungguh berat menjalani masa-masa penulisan skripsi itu. Tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Hari ini, saudara, kita menghadapi bukan mesin tik lagi, tapi komputer, laptop. Kita serahkan kepada dosen, ada coretan apapun, tinggal kita baca, dan kemudian melalui file yang ada, kita koreksi, dan kita tinggal print out kembali. Selesai. Tidak terlalu sulit. Ya. Zaman generasi X ini pernah menikmati masa-masa yang tradisional ya dalam teknologi. Telepon, saya ingat pada masa itu masih yang digunakan itu di zaman saya, yang telepon yang pakai putar gitu ya, gitu ya. Tapi hari ini kita bisa menikmati handphone, smartphone yang terbaik yang ada di dunia ini. Adalah generasi yang berbahagia menurut saya, karena pernah mengalami masa-masa kuno di zaman-zaman yang teknologi masih lama, dan hari ini kita juga masih menikmati teknologi-teknologi yang sangat luar biasa yang kita bisa nikmati hari ini. Lalu setelah generasi X ada yang disebut generasi Y, yaitu yang disebut dengan generasi milenial. Kita kenal generasi ini adalah generasi yang sangat luar biasa, high-tech, ya. Generasi tanpa kabel. Lalu dilanjutkan dengan generasi Z yang lahir dari tahun 95 sampai tahun 2010. Ini disebut dengan I generation, generasi net, generasi yang bergaul dengan dunia maya, fasih dengan teknologi. Nampaknya teknologi itu diciptakan untuk mereka. Mereka begitu menerima teknologi itu, mereka dengan sangat mudah beradaptasi dan memanfaatkan seluruh fitur-fitur dan materi-materi yang ada di dalam teknologi itu. Dan kita terakhir mengenal ada generasi Alpha yang dilahirkan tahun 2011 hingga sampai nanti tahun 2025. Generasi yang terdidik, generasi yang multi-language, generasi yang dimana banyak problem-problem terutama dalam kehidupan berumah tangga, yaitu keluarga yang mungkin mengalami problem rumah tangga single parent, ya, tetapi seluruh fasilitas hidupnya terpenuhi dengan sangat luar biasa. Saudara, selanjutnya kita melihat satu demografi di penduduk Indonesia. Saudara perhatikan gambar struktur penduduk Indonesia di tahun 2025 sampai 2030 ini. Perhatikan saudara, Indonesia di tahun 2025 sampai tahun 30 nanti mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Artinya apa, saudara? Di tahun-tahun tersebut ada 46,23% generasi Z dan ada masih tersisa 27,94% generasi Y. Ini disebut dengan generasi-generasi muda, orang-orang muda yang gaul dengan teknologi, orang-orang yang berpikir maju dan sangat berpikir cepat. Dan Indonesia akan mengalami masa-masa emas ini. Maka sangat penting kita pikirkan untuk memenangkan orang-orang muda. Selanjutnya, saudara, fakta yang kelima. Kita hari ini mengenal media-media sosial yang sangat populer. Google, ya, Yahoo, Facebook, Instagram, Twitter, vlog, dan lain-lainnya. Hari ini itulah dunia media hari ini. Orang-orang hari ini bergaul melalui media sosial mereka, menjadi netizen, warga di dunia maya. Saudara, apalagi di masa pandemi hari ini, kita tidak bisa keluar rumah dengan mudah. Orang-orang dipaksa
untuk memanfaatkan teknologi. Ibadah melalui online, rapat melalui online, pertemuan-pertemuan melalui online, karena tidak memungkinkan kita bisa berjumpa secara fisik karena pandemi COVID-19 ini. Namun saudara, kita juga sungguh bersyukur dengan hadirnya sosial media ini, membuat kita tetap bisa bertemu dengan orang-orang yang jauh di sana, mungkin bahkan di luar negeri, dan kita bisa bertatap muka dengan mereka seperti dia ada di hadapan kita. Namun juga ada satu sisi kelemahan dari teknologi sosial media ini, membuat yang jauh menjadi begitu dekat dengan kita, tapi yang terjadi juga sebaliknya. Orang-orang yang dekat, yang bahkan serumah dengan kita, anggota keluarga kita menjadi terasa jauh. Ini menjadi perhatian yang perlu dipikirkan untuk kita dalam memperhatikan generasi-generasi muda. Tahun 2010, saudara, pengguna internet di Indonesia ada 57,8 juta pelanggan. Telepon seluler itu terjual 120 juta di Indonesia. Artinya apa? Setengah lebih penduduk Indonesia memiliki smartphone di seluruh Indonesia. Tahun 2020 diperkirakan menjadi 175 juta pengguna smartphone di Indonesia. Ini artinya perkembangan teknologi, dunia maya, pendidikan melalui online dan lain-lain mulai familiar untuk orang-orang Indonesia. Indonesia adalah pengguna Facebook dan Twitter terbesar di dunia. Ini sangat menarik. Bukan negara Amerika, bukan negara-negara di Eropa, tapi Indonesia. 60% gadget digunakan melalui HP atau smartphone. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Fakta-fakta ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang berada pada sebuah arus zaman di mana teknologi, di mana smartphone, di mana sosial media menjadi gaya hidup manusia modern hari ini. Suka tidak suka, kita sudah berada di dalamnya. Suka tidak suka, kita harus memenangkan dunia baru ini. Kalau tidak, kita akan terimbas oleh zaman dan bahkan kita tergilas dan kita akan dilupakan. Next, saudara, di fakta ini ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. So, ini adalah fakta yang sangat miris. Ketika kita klik di Google, klik Jesus atau Yesus, ada 173 hits yang muncul di Google. Tapi coba ketik porno, ya. Yang juga sangat tragis adalah ada 187 juta hits. Dan siapa yang mengaksesnya ini? Data menyatakan 90% yang mengakses ini adalah orang-orang muda yang usianya di bawah 18 tahun. Dan dari mana mereka mengaksesnya? Dari HP mereka yang didapatkan dari orang tua mereka. Mereka belum bisa bekerja dan mencari uang sendiri. Dari HP orang tua itu, mereka menyaksikan hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lakukan. Dan ini yang perlu kita waspadai untuk generasi muda kita hari ini. Gaya hidup hedonisme, gaya hidup materialisme, individualisme, yang hidupnya makin sekuler, suka hal-hal di dunia tetapi tidak suka hal-hal yang rohani. Kita mulai memperhatikan orang-orang muda ini, kalau tidak ditangani dengan baik, kita akan mengalami kehilangan generasi ini. Mereka membutuhkan teladan, mereka membutuhkan figur, dan itu didapatkan dari mana? Dari orang-orang yang sudah mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus. Saudara, generasi kita sedang dimuridkan oleh dunia ini. Kalau kita tidak waspada, gereja akhirnya mulai kehilangan generasi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kondisi gereja hari ini? Maaf, saudara, beberapa catatan ini saya sampaikan untuk menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Harus kita sadari, gereja hari ini sibuk dengan urusannya sendiri. Ini beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, metode pelayanan. Saudara, pola-pola pelayanan, metode-metode pelayanan masih sangat mentradisi di gereja-gereja. Tidak ada perubahan, bahkan puluhan ratusan tahun seperti yang lalu. Tidak ada perubahan. Saya ingat
sebelum terjadi peristiwa pandemi COVID-19, gaya guru sekolah minggu mengajar di kelas-kelas sekolah minggu persis sama pada waktu dulu saya jadi guru sekolah minggu, waktu saya masih usia 20-an. Buku yang digunakan pun masih buku yang sama pada waktu dulu saya masih menjadi guru sekolah minggu. 30-40 tahun yang lalu. Sungguh memprihatinkan. Pelayanan untuk sekolah minggu pun mentradisi berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak ada perubahan apa-apa. Namun kita sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memukul hampir seluruh sektor, termasuk bahkan sektor kehidupan beragama. Secara khusus lebih lagi adalah yaitu kehidupan di gereja Tuhan. Kita tidak mungkin lagi mengadakan kelas sekolah minggu di gereja. Mau tidak mau, kita harus melayani anak-anak kita melalui cara apa? Cara yang modern. Dan satu hal yang sangat menarik. Gereja yang mampu menguasai teknologi adalah gereja yang mampu memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, ini fakta. Ketika gereja mulai abai dengan teknologi, tidak bisa lagi melayani anak-anak mereka. Akhirnya apa? Ditinggalkan. Oleh karena ini menjadi satu catatan yang penting. Bagaimana kita harus mulai sensitif dengan metode-metode pelayanan kita. Jangan yang terus-menerus dari tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, pola pelayanan kita sama-sama saja. Generasi sudah berubah, generasi sudah berganti, maka tugas gereja hari ini mulai memikirkan metode-metode yang up-to-date, metode-metode yang tepat menjadi kebutuhan orang-orang muda hari ini. Hal yang kedua, saudara, apa yang menjadi problem dalam kehidupan gereja hari ini, yaitu masalah pengajaran. Gereja-gereja tradisional kurang menekankan pentingnya amanat agung dan panggilan penginjilan. Gereja hari ini terlalu asik dengan hal-hal yang sifatnya sehari-hari di gereja. Para pemimpin gereja, para pendeta, penginjil, atau para majelis disibukkan dengan administrasi gerejawi, tapi sampai melalaikan pentingnya pengabaran Injil, menjangkau jiwa. Saya melayani di pelayanan misi di gereja di mana saya melayani. Dan saya melihat gereja-gereja di Indonesia, di 12 kantong Kristen Indonesia, cirinya sama semua. Mengalami kemerosotan kerohanian yang luar biasa. Kenapa? Karena terjebak pada pola-pola pelayanan yang terus-menerus sama dan melalaikan pemberitaan Injil. Gereja yang mulai melalaikan pengabaran Injil, gereja itu menjadi gereja yang mati. Hal yang ketiga, saudara, kepuasan diri. Gereja-gereja tradisional hari ini ya kurang menekankan, tidak peduli untuk pengembangan diri, ya terlalu puas pada diri mereka sendiri, karena merasa mungkin sinode saya adalah gereja terbesar di provinsi ini atau di pulau ini. Ini adalah sinode yang mayoritas. Sampai-sampai kita lupa menggembalakan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Kita kurang menuntut kemajuan. Gereja harus mulai bertobat. Yang keempat, saudara, sarana dan prasarana mengalahkan pemuritan. Gereja masih memfokuskan untuk membangun yang sifatnya fasilitas-fasilitas fisik, membangun gedung gereja yang sebesar-besar, yang membangun fasilitas-fasilitas gereja. Maaf, saudara, saya tidak anti dengan pembangunan demikian. Saya tahu itu perlu, itu dibutuhkan. Gedung juga diperlukan. Namun, saudara, jangan sampai itu menjebak kita, lalu melupakan dan melalaikan untuk memperhatikan kerohanian warga jemaat kita. Memotivasi mereka. Bagaimana mereka juga memperhatikan jiwa-jiwa di luar sana untuk menjangkau mereka yang belum mengenal kabar baik itu. Jangan sampai kita terjebak dengan sarana-prasarana sampai kita melupakan apa yang ada di luar sana. Oleh karena itu, mari menjadi perhatian buat kita hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja saat ini belum beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan dunia. Dan ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Saudara, bagaimana kondisi gereja hari ini? Gereja sedang terancam kehilangan generasinya. Saudara, di mana gereja Efesus hari ini? Yang gereja Smyrna,
Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan lain-lainnya. 7 gereja di kitab Wahyu. Di mana gereja-gereja di Roma, Korintus, Galatia, Filipi, dan Kolose, serta gereja-gereja lain yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Hari ini kita menemukan gereja-gereja itu menjadi puing, menjadi situs wisata, sisa bangunan-bangunan yang masih teronggok di sana, tapi tidak ada jiwa di dalamnya. Ini menjadi tragis. Saudara, satu hal yang juga sangat melukai hati kita, menyedihkan hati kita. Di Eropa, di Amerika, di Australia bahkan, banyak kita mendengar berita-berita. Gereja dijual, gedung gereja dijual, menjadi bar, menjadi restoran, menjadi hotel, bahkan yang lebih tragis lagi adalah menjadi masjid. Kalau saudara klik di Google, sangat banyak informasi-informasi demikian. Ini menjadi perhatian buat kita. Di mana kitab Yosua? Mengapa setelah kitab Yosua muncul kitab Hakim-Hakim, saudara? Kita tahu Yosua bersama dengan keluarganya mengambil satu komitmen. Aku bersama dengan keluargaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Pilih di antara kalian, mau menyembah kepada Tuhan Yahweh atau kepada berhala ini. Tapi Yosua tetap mengambil keputusan untuk menyembah kepada Allah Yahweh. Tapi begitu generasi Yosua ini usai, kitab Yosua ditutup, muncullah kitab Hakim-Hakim. Sangat sedih sekali kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim disebutkan bahwa mereka tidak lagi mengenal Yahweh. Generasi di kitab Hakim-Hakim, mereka telah meninggalkan Yahweh. Mereka meninggalkan Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena melalaikan penginjilan kepada generasi-generasi muda. Melalaikan pelayanan kepada antar generasi. Mengapa setelah Daud muncul Absalom? Daud seorang yang sangat kita kenal, seorang pribadi yang sangat dekat hatinya dengan Tuhan. Tapi dia gagal menjadi seorang ayah yang baik. Absalom anaknya justru menjadi lawan Daud, menentang Tuhan dan melawan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi-kondisi semacam ini? Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, komitmen. Gereja secara sadar menjadi generasi muda, menjadikan prioritas dalam pelayanannya. Pelayanan antar generasi harus menjadi perhatian gereja hari ini. Satu fakta, saudara. Alokasi dana untuk pelayanan sekolah minggu dan remaja hanya 3% dari total memasukkan uang gereja. Kenapa? Mungkin bahkan di dalam pikiran atau benak para pemimpin gereja, sekolah minggu itu tidak terlalu penting. Oh, komisi remaja itu tidak terlalu penting. Komisi pemuda itu tidak terlalu penting. Terlalu fokus untuk pelayanan dewasa, terlalu banyak kita mencurahkan dana untuk orang-orang dewasa, padahal generasi muda dan generasi penerus kita. Dan ini menjadi sangat perlu kita perhatikan. Tanpa memperhatikan mereka dan mencurahkan cukup signifikan untuk pendanaan program-program pelayanan anak-anak muda, maka gereja itu akan kehilangan generasi. Yang kedua, saudara, SDM. Menempatkan pelayan-pelayan yang terbaik dan yang punya passion untuk orang-orang muda. Dalam fakta pelayanan yang saya sering alami di gereja, di mana kami melayani, saudara. Siapa yang menjadi pembina di komisi sekolah minggu atau di komisi remaja? Biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus. Mereka yang masih uji coba, tes pelayanan. Orang-orang yang belum teruji keterampilan dan kemampuannya. Oh, orang-orang yang baru lulus ini cocoknya ya di komisi anak, komisi remaja. Udah bagus dikit, langsung dia dipindahkan ke komisi yang lebih dewasa. Maaf, saudara. Cara-cara semacam ini harus kita mulai bertobat. Berani menempatkan hamba-hamba Tuhan, SDM terbaik di komisi-komisi orang-orang muda. Baru generasi kita ini bisa akan mengalami satu kemajuan. Pemuritan, saudara. Memuridkan generasi muda adalah sebuah gaya pelayanan yang masih kontekstual. Inilah gaya
yang Tuhan Yesus ajarkan, yang teladankan pada kita. Berbentuk homogen, ya, kontekstual, dan komunitas antar usia, antar mereka. Dan saudara, dalam catatan-catatan penginjilan, orang-orang usia muda adalah generasi-generasi yang paling dekat dan paling mudah dalam merespons Injil Tuhan. Dalam pengalaman pelayanan saya, dan apa pengalaman pribadi saya mengenal Yesus Kristus pada waktu saya SMP. Bertobat dengan sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara, anak-anak muda adalah hatinya masih sangat tulus, murni. Dan ketika mereka dimenangkan, kita memenangkan mereka di kemudian hari. Maka sangat penting memenangkan mereka di usia muda mereka. Perlu pikirkan ide-ide baru. Memenangkan generasi baru dengan cara berpikir baru. Harus menerjemahkan Alkitab dari sudut pandang mereka. Jangan bawa cara orang dewasa kepada mereka. Harus dengan cara mereka. Saya mengutip apa yang disebutkan oleh David Kinnaman dalam bukunya You Lost Me, ya, dari The Barna Group. Saya kutipkan satu bagian. Komunitas Kristen perlu pikiran baru, cara pikir baru, cara berelasi baru, dan visi baru tentang peran kita di dunia untuk meneruskan iman kepada generasi ini dan generasi selanjutnya. Benar, saudara. Kita akan kehilangan mereka kalau kita tidak memikirkan cara-cara baru untuk memenangkan generasi. Saya akan mengutip kembali bagian terakhir dari firman Tuhan yang di awal tadi khotbah saya bacakan, yaitu Amsal pasalnya ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar saat ini menjadi satu peringatan bagi kami gerejamu. Di tengah-tengah arus zaman yang begitu luar biasa, kami concern, kami memperhatikan generasi-generasi muda. Karena kami sadar, memenangkan generasi muda, memenangkan masa depan gereja Tuhan di waktu-waktu selanjutnya. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, untuk lebih memperhatikan generasi muda ini. Topang kami, berikan hati kepada kami untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melayani mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema Menangkan Orang Muda, Memenangkan Dunia, yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hari Sujatmiko dari Jakarta. Beliau adalah Ketua Bidang Pekabaran Injil Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY dan Koordinator Nasional Pusat Pelatihan Misi Terpadu atau PPMT. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Hari Sujatmiko atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-61 hari Sabtu 14 Agustus 2021. Firman Tuhan dengan tema Kemerdekaan Rohani akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari Nasional ke-61 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudari, para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini masih ada orang-orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita doakan mereka yang masih dalam perawatan agar segera dipulihkan kesehatannya, dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Beberapa sahabat Yamari ada yang terpapar COVID-19, ada yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri, ada yang sudah sembuh, tapi ada juga yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita doakan mereka yang masih dalam perawatan agar segera dipulihkan kesehatannya, dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa supaya jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain. Selalu lakukan 3M, memakai masker. Istilah yang lain adalah masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah saudara masing-masing. Beberapa informasi penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yamari Prayer via Zoom hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 13 sampai 14. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Mulyadi Sulaiman. Link Zoom-nya adalah 845 1656 6320. Passcode-nya adalah Yamari. Informasi kedua adalah Temu Kangen Nasional Yamari yang ke-8 hari Senin 16 Agustus 2021 via Zoom. Tuan rumah atau penyelenggara adalah Yamari Cabang Semarang dengan tema Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Pastor Arnold Sige. Link Zoom-nya adalah 442 442 421. Passcode-nya COC 2020. Bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Huwai. Sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian Yesus Jawaban Dalam Hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional ke-60 ini, Sabtu 7 Agustus 2021, juga kepada Bapak Pendeta Hari Sujatmiko yang Tuhan pakai dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman yang hidup ini menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh sahabat Yamari, sahabat MAM, dan pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dalam keluarga dan pelayanan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapak Pendeta Anton Lagiono yang telah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari Nasional ke-61 Sabtu 14 Agustus 2021 dan mendukung doa untuk Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Hanya Roh Kudus yang membimbing dalam seluruh persiapan khotbah
sehingga firman Tuhan sebagai kebenaran sejati ini yang akan disampaikan nanti memberkati seluruh pemirsa sekalian. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan persiapan ibadah Yamari Prayer hari Kamis 12 Agustus 2021. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan melengkapi dan menguatkan iman semua mitra Yamari yang akan mengikuti ibadah tersebut. Juga doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan menjawab bagi Yamari dan bagi bangsa dan negara. Allah Bapa di sorga, kami mendukung doa untuk persiapan tim Yamari Semarang yang akan menyelenggarakan Temu Kangen Nasional ke-8 Senin 16 Agustus 2021. Semua dituntun diberkati Tuhan. Juga Pastor Alor Sigik yang akan menyampaikan firman Tuhan diberikan kesehatan yang prima. Demikian pula semua mitra yang tergabung dengan Yamari dapat menjadi garam dan terang di tengah masing-masing. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara, juga Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, para menteri, anggota MPR DPR, gubernur, wali kota, bupati, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, khusus dalam menangani COVID-19, agar supaya bisa menekan laju penularan COVID-19 dan meningkatkan angka kesembuhan, agar tidak terjadi krisis kesehatan. Juga strategi penyaluran bantuan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses distribusi agar tetap sasaran dan tidak dikorupsi, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Demikian juga kami menyerahkan tenaga medis, dokter, perawat, dan sukarelawan yang berada di garda depan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID di rumah sakit, puskesmas, dan di rumah sakit darurat. Tuhan bersama mereka agar terlindung dari paparan virus corona. Bapa di surga, demikianlah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Jawablah sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
baik.